Oh, bukan ART-AI, ya Allah. Nih si Mas P ini. Jadi Mas P ini ikut aku dari zaman sebelum ada aku, dari Mas Anang masih zaman dulu. Terus Mas Anang tinggal di Ruko, dia ikut Mas Anang sampai ikut sama aku nikah ke Cinere, dia pun ikut. Nah, dia punya anak perempuan umurnya searsi. Nah, jadi karena dia si Mas P ini nikah sama mbak di rumahku juga, terus mereka pisah. Anaknya dibawa sama si Mas ini, dibawa ke kampungnya, ke orang tuanya untuk menjaga karena si Mas P ini kan harus kerja di kita. Nah, tiba-tiba kok 6 bulan ini si Mas P yang kerja sama aku nih kayak orang yang suka kayak nangis, terus minta pulang kamu, kamu kenapa sih gitu. Suatu waktu ditanya sama Mas Haris, dia bilang kayaknya anak saya tuh pegang-pegang, dilecehkan lah sama orang di kampungnya gitu. Ternyata aku bilang udah tuh, tapi nggak digubris lagi, katanya dia mau pulang aja. Yang satu malam aku mau berangkat ke Jepang, besoknya sore itu tiba-tiba dia tuh nangis ke depan di belakang sama Ute. Kenapa? Katanya ya anak saya katanya udah dilakukan kekerasan yang lebih daripada dipegang-pegang. Aku bilang kamu jemput anak kamu sekarang ke sini, nanti kita urus setelah saya pulang dari Jepang. Tadinya tuh gitu. Anaknya dibawa ke sini, cepet-cepet lah tuh. Nggak bisa pulang ke kampungnya karena apa? Ada apa? Bencana itu banjir ya? Ada banjir. Jadi anaknya yang ditelepon, aku bilang nggak mau tahu, anak kamu pokoknya kirim pakai apapun ke rumahku sekarang. Jadi ada untungnya aku kan punya orang yang nyetir aku udah lama dan kampungnya di Sukabumi. Dia minta tolong temennya ngejemput si anak ini sama bapaknya Farah, datanglah ke rumahku tuh tengah malam. Paginya aku bangun, kita interogasi dulu kan sendiri, tapi dengan ini ya, maksudnya dengan kekeluargaan gitu. Ya dia buka semua ceritanya dan aku tuh dengar cerita itu sampai aku rasanya udah kan sakit ya, kita kan ibu ya. Dia seumur Arsi menceritakan sesuatu yang seperti tidak ada apa-apa, dan seperti itu kayak kalau kalian tahu ceritanya tuh orang ini lebih dari binatang lah gitu. Sudah 2 tahun kayak begitu. Jadi langsung karena aku berangkat kan, posisinya aku bilang Riz ke polisi pulang, anak ini urus, pokoknya aku nggak mau tahu dia harus di penjara, anak ini tinggal di Jakarta karena tahun baru nggak bisa kan, terus jalan aksesnya nggak bisa dan lain-lain. Jadi anaknya diajak Aris liburan dulu di sini buat jalan-jalan sampai tahun baru. Setelah tahun baru tanggal 2 baru Mas Haris dengan karyawanku yang lain ke sana, lapor ke kepolisian. Dia jadi bikin laporan, dijadiin saksi, gini dia sudah mengaku dan sekarang lagi proses hukum. Ya kita ikutin proses hukum yang ada ya, tapi aku yakin bukan hanya nanti hukuman berat yang aku minta, tapi aku yakin kadang di penjara orang-orang yang melakukan kejahatan seksual predator kayak gitu disiksa banget sama orang-orang yang ada di sana. Aku berdoa banget kalau nggak ada. Aku berdoa banget, aku bilang oke, pokoknya segera harus ditahan. Aku mau ke sana, belum sempet karena aku baru pulang juga. Jadi insya Allah nanti aku ke sana, karena terima kasih juga buat Kapolres Sukabumi ya, Kabupaten Sukabumi. Kapolres Kabupaten Sukabumi karena udah gercep dengan laporan kita, dan sekarang lagi prosesnya lagi berjalan, saksi-saksi, dan mudah-mudahan ya segera, kita belum dapat info lagi, katanya sih akan segera karena buktinya udah lengkap, akan segera ditahan. Modusnya ya orang sakit jiwa aja kan gitu kan, orang sakit jiwa aja lebih baik daripada dia. Nah dia udah apa tuh namanya nggak ngerti lagi. Dia kasih duit jajan. Dia kasih 5.000, terus tau nggak tempat dia melakukannya tuh di kandang kandang, aduh ini yang manusia kayak gini nih emang nggak ada tempat. Aduh ini kan kita di daerah ya, di kota aja udah banyak ya, apalagi di sana kayaknya kalau anak-anak itu cerita tuh kayak udah ya memang ini udah nasib gua kayak gini. Anak itu ceritanya tuh bikin kita makin, kan kalau anak ini nangis kita ya, anak ini cerita tuh bener-bener kayak ya mau gimana lagi, saya harus ngomong apa, sakit terus aduh, sampai Polwan yang visum aja nangis ya Riz ya. Polwan yang visum aja, terus dibawa, sebelum divisum ke sana kan aku bawa visum dulu ke rumah sakit Cinere, aku mau tahu dulu. Yang visum bilang kita nggak bisa visum bunda, karena harus buat laporan polisi dulu baru visum katanya. Nah, jadi balik bawa pulang lagi baru di Sukabumi di visum.
Pramana berapa kali di Nanti aja itu deh, jangan diceritain sekarang, kamu nggak kuat. Pokoknya biadab lah, mudah-mudahan orang-orang dimanapun kalian berada ya, yang di Indonesia gitu, ada yang kayak begini-begini tuh. Aku lagi bikin juga satu organisasi dengan teman-teman yang akan nanti kita akan bekerja secara masif ke daerah-daerah untuk ngurusin yang kayak gini. Bunda kan menjadi garda terdepan mungkin ayat dari karyawan di Bunda sampai benar-benar ada kasus aja Bunda dijadikan garda terdepan. Bukan karena berapa totalnya karyawan ya, orang lain aja aku insya Allah bisa mau tolong gitu ya, apalagi orang yang udah bekerja sama kita siang pagi siang malam dengan segala kerepotannya, capeknya, pastinya juga kan namanya orang kerja bukan yang enak-enak, pasti ada yang enak ya. Jadi dan apalagi masalahnya ini ya, pasti kita akan tolong, pasti akan kita bantu sampai tuntas-tuntasnya gitu. Dan ini kan memang jadi concern aku sebenarnya, kenapa aku ngambil soal lagi juga kan aku concern banget sama masalah kekerasan perempuan dan juga anak ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ada undang-undang nanti yang bisa membuat predator-predator ini jera pada akhirnya gitu. Karena kan sekarang aku tanya gitu ke anak itu, kenapa kamu nggak mau ngomong? Takut gitu. Takut. Nah, terus aku tanya ke bapaknya tahu iya ada firasat, tapi aduh, jadi ya orang yang lemah ya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Jadi mudah-mudahan lah ke depan dengan semakin banyaknya orang yang mau speak up masalah kayak begini, mudah-mudahan mereka juga nggak takut, nggak malu, nggak merasa ini suatu hal yang harus ditutup-tutupi, karena ini kekejaman yang bisa merusak, yang bisa menciptakan predator baru. Dan kita nggak tahu masa depan anak ini yang perempuan, entah dia jadi apa gitu, entah dia mungkin merasa ini adalah hal yang biasa, atau dia merasa ini adalah yang menakutkan dan dia harus gak boleh kayak gini lagi. Kita nggak pernah tahu, akan berbeda-beda. Terus kalau misalnya nih anak yang kecil-kecil ini nggak pernah ketawa, terus gedenya dia jadi suster ngurus anak lain, atau gedenya lagi dia jadi apa nggak keputus mata rantainya kan gitu. Jadi itu yang harus segera tapi akhirnya sempat mendapat ancaman-ancaman ya, dapat ancaman kalau kamu ngomong. Aku belum jelas banget sih, karena dia bahasa Sundanya yang kental banget, yang aku agak nggak terlalu aku ngerti, tapi kayak samar-samar gitu ya. Terus dia penerjemahnya juga agak-agak nih, jadi juga agak nggak terlalu gini. Jadinya mendingan aku nanti nanya ke kepolisian aja kan, yang sebenarnya lebih tepat untuk menginterogasi anak-anak. Ini kejadiannya 2 tahun atau selama 2 tahun atau? Selama 2 tahun, dari umur 8 tahun. Ya karena kita lihat berita aja ada yang anak umur 2 tahun kan, dia apa-apain kan udah gila juga kan. Jadi bukan neneknya juga nggak tahu menahu. Neneknya nggak bisa melihat, kakeknya kedua, ibunya nggak tahu di mana. Coba mamanya pasti tahu kan, udah nonton ini pasti mbaknya tahu siapa. Coba pulang lihat anaknya deh. Bunda kalau ketemu sama Wah, nggak diomong nanti kena pasal. Bagaimana sih bullying sama karyawan sendiri? Bunda juga loyal sama karyawan, ibu gak ada beda-beda satu sama lain. Nah juga bagi kita tuh nggak akan selalu bagus di mata semua orang. Bagi orang yang nggak suka pasti ada jeleknya. Bagi orang yang suka mau marah pun tetap suka. Kayak Uteng nih ya, misalnya kerja sama aku udah 12 tahun. Saat aku marah, dia kan biasa aja karena dia sayang. Tapi bagi orang yang nggak suka, kita marah sedikit aja, nggak keras, cuma kayak negor aja, bagi dia udah kayak sakit hati banget. Jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini aku tuh punya karyawan yang mungkin karena kita juga ada saat dia marah kan juga bukan marah kayak ke gimana ya, itu marah yang pakai bahasa-bahasa yang enggak, ini kan marah juga kan ada batasnya. Tapi kan kita juga pasti ada marah, ada baik, ada apa. Tapi yang paling penting memanusiakan manusia aja. Jangan kayak oh kamu mbak ya, kamu yang nyetir ya apa. Jadi kita punya apa enggak. Aku selalu mereka ketawa-ketawa ngekek apa, tapi lagi ketawa ya, lagi seru ya. Saat kita lagi kerja, kita kerja ya. Atau kita saat aku lagi misalnya chaos ya chaos juga. Jadi bukan berarti aku selalu baik, lembut, nggak mungkin lah manusia kayak gitu. Ada alasannya. Ada. Tapi kan kita juga pasti saat itu kan kita kayak orang-orang sekitar tuh tahu oh Bunda lagi emosi nih gitu atau apa itu. Tapi ya kenapa semua sayang dan kerjanya lama? Insya Allah karena kita udah kayak saudara aja.